Dimanapun Anda berada, itu tadi saya lanjut kembali bahwasanya untuk memastikan satu gulungan kipas itu rusak atau tidak, itu sebenarnya kalau misalnya putus sekring fuse-nya ya, ini titik nolnya udah putus, akan tetapi tahanan ke sini garis semua kan putus, berarti itu memastikannya mana sebenarnya yang dapat fuse di antara dua kaki yang menuju kipas itu cukup sederhana. Total kipas kita hitung berapa, nah sepertiganya berapa, yang satu, yang 3/3-nya, gimana tuh enak ngomong, 2/3-nya ya. Jadi yang sepertiganya itu adalah untuk starting, yang 2/3-nya adalah untuk running. Running itu apa? Running untuk berputar. Running terdiri pada kipas yang pertama, gulungan pertama itu running 1 kecepatan paling cepat, terus running 2 kecepatan yang agak lebih cepat lagi, yang ketiga yang paling cepat atau sebaliknya. Nah, itu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk memastikannya cukup kita ambil yang paling sini, yang paling di kaki ini, kaki 2 ini berapa tahanan totalnya, nanti kita ambil sepertiganya sama 2/3-nya. Yang ketemu 2/3-nya terhadap switch, ya itulah yang posisi kita mau pakai yang ke fuse. Jadi istilahnya kita tidak perlu bongkar dari sini, cukup fuse-nya bisa diambil dari sini, kira-kira seperti itu. Nah, kita pastikan dulu ke sini, jebret, kita ukur berapa ohm sebenarnya. Halo, testernya masih diam, tidak mau, mungkin karena kurang nempel. Kita ulang kembali. Kok masih aja, mungkin meternya tidak mampu baca, maka kita naikkan skalanya menjadi ke kilo saja. Kita kilo, mungkin berarti memang tinggi tanahnya. Kita lihat kembali ya, ternyata terbaca 0,742 atau bisa dibilang 742 ohm. Sebenarnya masih kecil hitungannya. 742 kilo bagi 3, yang sepertiganya berapa, yang 2/3-nya berapa? Berarti kalau 700 bagi 3 bisa jadi 300. Atau mungkin 2,5 ya gitu ya, 2,5 atau berarti 2,5 kali 2-nya 500 itu buat starting running plus dengan kecepatan, yang sisanya lagi adalah untuk starting atau yang lari ke sini ya, ke sini ujung. Karena ujung ketemu ujung, ini ketemu ujung lilitan war gitu ya. Kita coba pastikan, coba kalau dari sini yang warna merah kita ambil, terus kemudian yang satunya ke salah satu ini speednya kan ini 1, 2, 3-nya kan warna merah, kemudian warna oranye dan abu-abu. Kita ukur coba di sini, testernya masih bisa kebaca nggak? Nah, kita ambil yang merah, misalnya satu tester probe kita taruh di merah sini ya, biar hampir kemudian di sini. Nah, itu berapa? 366. Berarti di bawah 500, berarti bukan 308, apalagi lebih turun, bukan lagi. Terus yang satu lagi lebih turun, berarti lebih cepat ya, itu jelas bukan. Ini berarti ini kemungkinan adalah posisinya bukan yang ke fuse, atau hanya untuk yang starting aja ini ketemunya. Sisa running, maksudnya running kan yang gulungan ke pertama, baru sisanya. Nah, coba kita ukur yang satunya. Berarti tadi kan kalau 2/3-nya sekitar dari 750, berarti 500-an tahanannya atau 400 sekian. Kita ukur, kita tempelin yang coba ini yang warna abu-abu ya. Kemudian kita tempel ke yang pilihan 1, 2, 3 kecepatan. Di sini kebaca berapa? Ya, 400. Nah, ini dekat dengan 500. Ya, ini juga 400 masih tinggi ya, dekat 500. Nah, kemudian satu lagi juga begitu, 400 kan. Bisa dipastikan yang lari ke fuse ini. Jadi kabel yang ketemu kabel biru ini lewat satu sekring, berarti yang ini. Untuk memastikannya kita boleh coba pakai ampere ya, pakai ampere meter, kemudian kita hidupkan kembali kipasnya. Apakah nanti terlalu tinggi melonjak atau tidak. Nah, kita coba taruh sini, kemudian satu jarum ini kita masukkan aja ke sini, karena kata tadi sudah putuskan bahwasanya di sini, bukan putuskan ya, kita ukur kenyataannya tahanan yang ini di sini. Kita masukin situ. Posisi ampere kan posisinya seri, sekaligus kita untuk mengamati apakah nanti amperenya terlalu tinggi atau enggak.
Ini adalah ujung kabel yang sudah kita siapkan untuk yang larinya tadinya ke titik kabel ini sebelumnya. Jadi kita sementara nggak usah pakai ini, hanya untuk kabel sementara ya. Sini, nah demi keamanan nanti di tes dulu menggunakan ampere meter seperti ini. Kosong. Nah, seperti ini. Kita kan intinya seri gitu, pakai ampere meter berapa, terus kemudian kita coba. Mohon maaf berisik, ini rumahnya pinggir jalan, bengkelnya pinggir jalan, suaranya cukup ini ya, suara saya ketimpa suara motor ya, nggak apa-apa ya. Kita siapin begini, kemudian akan kita tes kembali apakah nanti bisa atau enggak, berputar atau enggak, satu berputar atau enggak, dua panas atau enggak. Kita coba pindah ya, di sini switchnya kita hidupin. Iya, switchnya kita hidupin, mana onnya? Ini ya. Kok nggak muter? Harusnya berputar. Ada apa? Tidak berputar karena jarumnya belum kita pindah. Mohon maaf ya. Karena tadi harusnya begitu kita mau ke ampere meter, harusnya pindah ke sini. Harusnya pindah ke ampere. Untuk tesnya udah ada pengaman sampai 700 ohm, kalau enggak wah bisa beresiko tadi ya. Kita sambil kita amati nanti ampernya bagaimana. Kita ulang lagi. Kita colokin sini. Jebret. Aduh. Coba hidupin ya, langsung dipantang aja gitu lah, nggak apa-apa ya. Gini. Ternyata udah ada suara getaran. Sudah berputar ini. Ya. Ampernya kita amati ternyata juga masih kecil, nggak apa-apa. Speednya kita rubah-rubah. Kosong ya, kosong. Nah itu sudah fungsi. Ampernya juga kayaknya masih stabil, berarti itulah posisinya gitu. Mohon maaf ini sambil dagang bensin, giginya kosong, akhirnya saya jawab kosong aja. Oke kira-kira jadi gitu. Nah untuk lebih amannya lagi kita akan nyobanya, cabut biar nyetrum ya. Dari ini kita pasang fuse. Ya, syukur kalau ada fuse asli kipas lebih bagus. Saya nggak ada, sementara tak pakai R saja. Resistor ini ada 5,6 ohm. Nanti coba mau kita pasang di sini. Pasang tadi kan masih lewat itu, sebenarnya juga tanpa pengaman tadi. Tapi kan kita lihat kira-kira ampernya tinggi ya cabut aja gitu loh.